Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis sarapan loh, lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara Alia yang menghormati, ustaz-ustazah tim wakar koordinator yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini berjumpa kembali. Ini saya yang request saudara. Jadi khusus hari ini karena menjadi tanggung jawab kami untuk menyampaikan, men-share apa yang kami dapat kemarin, dan ini kita diminta untuk menyampaikan kepada teman-teman kita di sekolah kita masing-masing. Sehingga hari ini saya meminta izin kepada saudara Alia dan saudara Nabi untuk ada waktu khusus kami untuk sharing. Bermanfaat atau tidak bermanfaat, ya semoga bermanfaat. Nanti bisa belajar bareng, dan ini dapat dilakukan serentak oleh teman-teman guru penggerak se-Indonesia pada minggu-minggu ini sampai nanti tanggal 17 September. Untuk mengawali saudara, mohon waktunya untuk berdiri sebentar, yang makan di stop dulu. Berdiri sebentar saudara. Ya nggak aku kan habis kami minta berpasangan gitu, berhadapan. Silakan berhadapan saudara. Tangannya seakan-akan mau berjabat tangan, seakan-akan, tapi tidak nempel. Ini saya tekan sekarang ya. Nah begini, sudah ya. Nah, silakan satu dipilih yang siapa hitam, siapa hijau. Siapa hitam, siapa hijau. Pilih yang hitam siapa, yang hijau siapa. Ayo. Yang hijau tangan. Hijau. Oke, sudah turunkan. Jadi itu bikin lagi di sini, kita tangan lagi. Nah, nanti ketika saya menyebutkan hijau, maka yang hijau berusaha nepuk, yang hitam berusaha ngelak. Oke ya. Kalau saya menyebut hijau, yang hijau berusaha nepuk, yang hitam berusaha hindar. Percobaan. Hitam. Percobaan. Persiapan. Hidup. Hidup belum hijau ya. Ayo persiapan. Hijau. Yang kena. Ya benar. Oh ya benar. Oke lagi. Sebentar, kalau udah gini nggak bisa ketepuk berarti. Nggak bisa, saya hindar kok. Yang itu hindar. Lagi. Belum kok. Hitam. Hijau. Dah, jangan duduk sudah. Cekol. Hanya cek konsentrasi. Jangan. Biasa kan harus teriak. Jadi saudara, ini untuk menggugah konsentrasi saja, agar dengan bisa fokus dengan mengelotek, bisa fokus di ruangan ini untuk nanti kita sharing bersama-sama. Jadi ini selagi serentak ya, beberapa teman-teman saya juga sudah banyak yang melakukan, boleh offline, boleh online. Cuman kalau online saya kok merasa kurang marem gitu ya, sehingga kita lakukan secara offline, dan semoga pertemuan pada hari ini tidak hanya bermanfaat untuk saya berbagi untuk menguatkan teman-teman, tapi juga bermanfaat untuk kita semua untuk menambah wawasan baru dan bermanfaat untuk sekolah kita. Setelah kita berdoa sejenak, kita fokuskan di ruangan ini ya. Barangkali ada yang punya masalah di ruangan sebelah sana,
rumah atau sedang ditagih utang. Ini kan tanggal tengah ya. Kita lupakan sejenak, kita taruh sejenak, jangan dilupakan bilang nanti. Kita taruh sejenak dan semoga ya mungkin keluarga kita ada yang sedang sakit, teman-teman kita yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Selesai. Lanjut saudara, kita ke kesepakatan pada pertemuan. Saya pesan nggak apa-apa ya? Saya pakai silau kameranya. Kita akan kesepakatan kelas saudara. Kalau setuju kita lanjutkan, kalau nggak setuju nanti kita korek. Kalau yang pertama fokus hati dan pikiran di ruang kelas ini. Jadi pikirannya mohon sekali lagi tidak berkelana ke kemana-mana. Dua, mengangkat tangan jika ingin bertanya atau berpendapat ya. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraan peserta lain jika ada yang menyampaikan pendapat. Yang keempat, tidak sibuk menggunakan HP di dalam ruang acara. Maksudnya nggak sibuk itu ya asik dengan HP-nya sendiri. Yang kelima, mengikuti setiap kegiatan dengan aktif dan antusias. Disepakati atau ada yang perlu ditambah atau dikurangi? Sudah? Sepakat saudara? Kira? Kalau mau kalau ditambahkan silakan. Gimana kalau mau ditambahkan? Kalau mau keluar, kalau ada yang mau keluar bisa angkat tangan. Kita izin dulu ya. Oke. Nanti bisa kita tambahkan di poin yang ke 6. Sudah itu aja? Sama nggih? Lanjut ke tujuan kegiatan. Jadi memahami makna disiplin positif, kemudian memahami teori motivasi manusia. Jadi memang ada beberapa teori terkait dengan motivasi yang sesungguhnya itu bisa dibentuk baik diri kita sendiri maupun anak-anak kita. Tujuan akhirnya tetap ke anak-anak kita. Jadi yang kemarin saya juga banyak belajar di materi ini ya. Yang ketiga ini yang sempat kemarin kita sampaikan ke wali kelas, 5 posisi kontrol sebagai guru. Nah kemarin kan baru hanya wali kelas, dan sekarang semoga nanti bisa dengan berkumpul semua akan semakin sama-sama tahu tipe-tipe posisi kontrol dari masing-masing ustadz dan saya. Kemudian yang keempat, memahami teori kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima, memahami dan dapat melakukan tahapan segitiga restitusi yang kemarin kita sampaikan ke wali kelas juga. Yang keenam, meningkatkan budaya kerja dan kedisiplinan guru. Itu endingnya di situ. Pertanyaan pemantik sekarang. Nanti boleh berpendapat semua ya saudara. Dari pertanyaan nomor 1, 2, dan 3. Ini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Semua punya sudut pandang masing-masing. Sehingga jangan nggak perlu takut ini salah ataupun benar dari ketiga item ini. Pertanyaan pertama, bukan pertanyaan, pernyataan. 1, hukuman itu. Ini bukan teori ya, maksudnya jenengan itu menjawabnya nanti itu berpendapatnya sesuai dengan asli sudut pandang jenengan. Iya, bukan menurut teori itu, tapi praktek secara sudut pandang jenengan itu setuju nggak dengan kalimat ini itu? Kalau setuju bagaimana, kalau tidak bagaimana? 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang setuju adalah 1, 2, oke. Yang tidak setuju adalah ayo sebelum anak-anak wakil loh ngomong. Sudah hari. Oke. Yang tidak setuju dulu. Saudara bisa menyampaikan pendapatnya tidak setuju dengan hukuman dapat disiplin anak. Alasan ini apa kira-kira menurutnya? Hukuman itu ada biasanya justru membuat kebal atau istilah jalannya Double itu. Sudah. Saudara, alasannya apa? Pengalaman sih biasanya kalau teman-teman itu jadi tadi nggak tambah jerah, tapi tambah lagi. Tambah dadi. Ya. Jadi itu hukuman dapat mendisiplinkan. Nah, yang setuju tadi, Santik ada pendapatnya? Menurut saya hukuman itu bisa mendisiplinkan anak karena kemauan anak itu
Saya tadi, kalau tadi yang mana tadi? Terapi ya, setuju ya tadi ya? Setuju, mana? Ya harus sesuai dengan porsinya, sesuai dengan konteksnya. Tapi intinya setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju ya, oke. Terima kasih. Sekarang turun ke poin yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau mengerjakan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apalagi pemberian hukuman dengan hal yang positif. Kalau tadi kan hukuman secara umum dan besar umum, semua jenis hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Nah, sekarang diperkecil skupnya bahwa pemberian hukuman yang positif, membaca, mengerjakan halaman sekolah, atau mungkin kalau kita itu tilawah atau apa itu dapat meningkatkan disiplin anak. Yang setuju kan? Turunkan. Yang tidak setuju? Oke. Satu sekarang ya kalau beda gimana? Menurut saya hukuman itu harus membuat jerat. Jerat. Ketika tidak jerat ya akan diulang kembali. Ya. Kan berbeda dengan pernyataan ini. Ya. Ini hukuman yang positif itu tidak berhubungan dengan kesalahan. Dia hanya mengalihkan supaya tidak mengalihkan. Oke. Sudah tak? Oke. Yang setuju tidak? Tadi yang setuju kan banyak tadi. Karena yang setuju tadi, saya tadi satu lagi, tadi kan sedikit. Kita lihat. Setuju kan ya? Setuju. Setuju. Gimana pendapatnya? Kenapa setuju? Karena saya melihat hukuman itu macam-macam. Nah, salah satu salah duanya yaitu membaca dan membersihkan halaman. Nanti kan ada salah 3, salah 4, salah 5. Ya. Sudah. Oke. Belum ya. Itu gambaran aja nih pada teman-teman. Yang ketiga sekarang, memberi penghargaan. Tadi kan hukuman itu, nah sekarang apresiasi. Memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mas Abi dicek aja, kalau udah jalan saya ngerti tinggal duduk, nggak apa-apa, bantu fotokan. Lagi ya, memberikan penghargaan. Kalau tadi kan hukuman itu bisa mendisiplinkan. Nah sekarang lainnya, bahwa penghargaan itu bisa memotivasi, bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Ya setuju kan? Ayo, cuma ngomong. Itu justru ada. Oke, itu kan. Memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yang tidak setuju ada? Yang tidak setuju? Mana ada? Oke, yang setuju cara tulisannya ya, saya silakan lihat alasannya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Iya kan? Karena nanti kan terpacu untuk meningkatkan kemampuannya. Oh ternyata ketika saya dapat penghargaan lagi. Iya. Yang lain pun juga sepertinya bisa termotivasi. Yang temanku ternyata bisa, saya harusnya bisa. Mungkin seperti itu. Oke, Master. Saudara Risa, ada pendapat? Setuju kan tadi ya? Setuju ya? Nah, setuju. Alasannya. Saya tanya lagi nih, mungkin ada yang masih ragu. Yang tidak setuju bahwa penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi belajar, yang tidak setuju. Karena nggak itu. Atau sedikit ragu-ragu aja nih ya. Sebetulnya nggak benar. Ada ya? Ada yang tidak setuju, agak ragu-ragu. Satu lihat, sekarang tadi katanya agak ragu-ragu. Ada yang lain ya? Kira-kira setuju nggak dengan ini? Oh, setuju. Oke, nggak apa-apa. Berarti ceritanya dari sebagian besar setuju bahwa motivasi itu dapat meningkatkan motivasi belajar. Jadinya motivasinya itu meningkat karena memburu, bukan memburu ya. Obsesinya ini mendapatkan hadiah atau kita nggak ada berapa pikiran? Nggak ada ya? Sudah ya? Oke, sekarang kita ini game lagi sekarang. Mas Adi kayaknya butuh bantuan dari pasangan. Mas Adi nanti sama Mas Afif ya. Ini berpasangan nih. Karena terlalu itu ya. Ini bodinya harus hampir orang ya. Ini berpasangan gitu sudah. Jadi start karir semua subjek
kemudian Ustaz Ahad sama Ustaz Azza, Ustaz Dana, Ustaz Yaya, Ustaz Abu sama Ustaz Abi. Agak para Ustaz tadi. Yang tadi siapa tadi? Ustaz tadi, ya Ustaz Ali sama Ustaz Nabi, Ustaz Ali tadi sama Ustaz Abi. Agak maju Ustaz tadi. Kursi ini tadi kan, kursi ini. Nah, itu maju. Sampingnya sudah ada di situ, nggak apa, ada di situ dulu sudah. Nah ini saya pilihkan ya, Ustaz. Kalau tak sama Ustaz Karim yang masih hujan Ustaz Karim, yang masih hujan Ustaz Azhar. Ini garis hujan. Nanti Ustaz Yayab yang menuliskan sesuatu, Mas Adi yang menuliskan sesuatu nanti pinjam temunya. Ustaz Nabi yang menuliskan sesuatu, Ustaz menikah semua ya. Ustaz Rumah yang menuliskan sesuatu, Ustaz Dwi yang menuliskan sesuatu, Ustaz Risa yang menuliskan sesuatu, Ustaz Apri yang menuliskan sesuatu, Ustaz Apri semua juga coba. Ustaz Risa yang menuliskan sesuatu. Saya silakan menyobek kertas kecil saja. Yang menuliskan tadi ya, saya yang menyobek kertas kecil. Mohon dituliskan satu hal dalam hidup jenengan yang paling berharga. Yang paling berharga. Satu hal saja, jangan tanya-tanya. Itu ditulis saja, apa aja. Satu hal saja yang menurut jenengan paling berharga. Tulis satu apa yang paling berharga bagi jenengan. Satu, jangan minimal satu ya. Jangan ada dokter yang semua siapa. Apa aja, benda, orang, sesuatu, apapun. Oh, nggak perlu, hanya satu saja. Bisa tapi nggak boleh nyontek. Nggak boleh. Enggak, satu aja. Sekali saja, makanya menanti. Udah. Satu. Ya, bingung antara dua pilihan. Itu sudah. Silakan dilipat kecil, yang sudah dilipat kecil gitu ya. Tolong fokus ya Setoma. Tadi yang tulis ada dulu saya ini. Saya. Oh, sudah. Tadi ya. Oh, itu saya kali aja yang boleh. Ya udah nanti saya Ya, apa. Ini belajar ngerti. Sudah? Yang khusus yang menulis, perhatikan instruksi saya. Tugas panjenengan adalah menggenggam sekuat-kuatnya. Enggak, tapi saya tahu sabar. Menggenggam sekuat-kuatnya apa yang berharga menurut panjenengan tadi itu boleh pilih tangan kanan, tangan kiri yang menurut jenengan paling kuat. Digenggam. Ini ya. Jadi mengambil baik secara kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga dan letakkan di salah satu tangan. Salah satu tangan ya, boleh kanan, boleh kiri. Dan genggam benda itu dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala, jadi digenggam di kepala. Jadi yang A, yang tulis. Nah, teman B, yang pasangannya itu akan mencoba sekuat tenaga satu, atau berbagai cara, atau meminta secara baik, atau merayu, atau menghardik, atau menyuap. Maksudnya itu menunjuk. Kalau suap gini loh ya. Apa saja terserah. Dengan tujuan yang A tadi mau membuka tangan. Nah, yang A itu tugasnya menggenggam sekuat-kuatnya, yang B dengan berbagai cara silakan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang berharga dari semuanya. Boleh memaksa, boleh merayu, terserah ya. Caranya kalau dengan bisa. Monggo merapat merapat dengan ininya. Boleh membuka, boleh memaksa, boleh merayu ya, silakan. Waktunya hanya 1 menit. Kalau nggak ada ya sudah. 1, 2, 3, silakan. Ayo. Boleh merayu, memaksa, membuka. Boleh diitik-itik, boleh diapa terserah.
terbuka tangannya siapa? Saya. Terbuka tangannya satu. Mau terjadi Lainnya? Lainnya? Ini nggak Terbuka. Terbuka. Oke, sudah. Oke, sudah. Yang terbuka tangannya siapa tadi? Tangannya Satan. Jangan yang genggam tadi ya. Diapakan tadi? Diapa? Dirayu apa? Dirayu gimana? Tapi membukanya bukan karena di gini kan? Tapi memang karena dirayu tadi karena omongan. Oke. Yang tadi saya siapa berhasil terbuka? Oke. Tadi gimana saudara? Membukanya? Gini-gini. Terus saudara lihat. Oh, gini kemudian toko akhirnya dibuka. Iya, jangan lepas ini. Terpaksa berarti ya? Iya, terpaksa. Jadi sudah berhasil nggak? Enggak. Dia Saya tidak mau memaksa. nggak mau paksa. Terus saudara Umar, bagaimana? Nah, Berhasil nggak membukanya menurut nggak dengan mau membuka. karena nggak mau, walaupun dipaksa-paksa. Iya, mau. Oke, terima kasih. Yang bisa memberikan pendapat dari sedikit simulasi tadi apa? Bimbing apa kira-kira? Anggap itu dengan kita peserta didik, dengan mental karakternya peserta didik. Nah, kira-kira apa yang bisa kita ambil pelajaran dari simulasi sederhana tadi? Anggap yang buka itu sebagai gurunya, yang berusaha buka sebagai gurunya, dan yang menutup tangan itu sebagai muridnya. Nah, kira-kira gimana? Gimana tadi kalian? Kita ini. Ada lagi tak? Ada lagi? Yang memiliki keputusan atau peluang terbesar mengetahui untuk membuka tangan itu sebenarnya si A atau si B yang bisa memperbesar peluang untuk berhasil membuka tangan. Kenapa? Gimana? Yang punya lebih besar porsinya memutuskan untuk terbuka atau enggak itu loh. Itu porsinya dari A atau B? A atau B? Kenapa ya? Karena yang Karena ya? yang punya ini yang paling berharga. Jadi pasti punya kemampuan untuk menyimpan. Membuka menutup. Yang pendapat yang B gimana tadi? Menurut saya pihak kedua itu akan memberikan stimulus sehingga merasa nyaman dan membuka itu. Nyaman dan membuka tadi itu. Oke. Sampai dipaksa. Kayak dirayu. Jadi ketika berhasil dirayu atau dibujuk itu yang memutuskan membuka adalah ya A. Kembali ke kemampuan negosiasi dan kemampuan membujuk dari yang B. Yang B. Kendali untuk membukanya sekali lagi berarti paling besar dimiliki oleh A, karena dia yang menggenggam dari kepala tangan dan tersebut. Oke, kita coba untuk ada perubahan bagaimana dari kontrol di sini. Satu, ilusi. Ini yang dikatakan ilusi kan kadang-kadang sesuatu yang dianggap bisa atau yang selama ini kita anggap benar, ternyata ada hal-hal yang belum tentu benar. Satu, ilusi guru itu mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi kejadian tadi itu apakah sepenuhnya benar ataukah belum tentu benar juga. Itu yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga ternyata belum tentu benar juga. Semakin dikritik, semakin dibuat bersalah, itu juga belum tentu loh bisa menguatkan karakter seorang. Jadi kayak yang sadar tadi, ya kayak yang ketika harus dibujuk malah semakin down, semakin down. Jadi yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif dan efektif itu bermanfaat. Ini yang penghargaan tadi. Jadi tidak semua penguatan positif itu ternyata juga bisa efektif dan bermanfaat. Terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Memiliki hak untuk memaksa. Boleh nggak pendapat? Boleh, nggak apa-apa pendapat seperti itu. Jadi ternyata dari teori kontrol itu ada sesuatu yang perlu dipahami ulang. Dari
teori stimulus respon sama teori kontrol. Dua ini yang coba kita pelajari bersama. Kalau yang teori stimulus respon, kita harus coba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Ini yang tadi, merayu, membujuk, menyuap, bagaimana agar orang lain itu sama berpandangan dengan kita. Itu teori stimulus respon. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Jadi dibalik itu pandangan. Kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus respon. Nah, kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, entah baik, entah buruk. Walaupun anak-anak kita, entah baik atau buruk, itu pasti memiliki tujuan ataupun alasan. Tapi kalau di sisi yang stimulus respon, ya semua buruk adalah sebuah kesalahan. Dipandang di situ. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Memutuskan atau tidak, memutuskan membuka atau menutup, itu sejatinya adalah kuasa penuh dari diri kita. Kalau nggak kuat ya dibuka, kalau memutuskan masih kuat ya tetap akan ditutup. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi sebenarnya belum ada yang sampai memaksa ngeri ya, masih di. Tapi itu akan muncul ketika bujukan gagal. Istilahnya karena ada di masa. Kalau kita dikontrol, kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan itu menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kalau stimulus respon model berpikirnya menang atau kalah, kalau dari kontrol model berpikirnya itu menang dan menang. Artinya win-win solution. Itu perubahan paradigma dari stimulus respon dan teori kontrol. Ini dasar saja, jadi saya tidak terlalu lama di sini. Nah, sekarang masuk ke yang disiplin. Sesungguhnya makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya adalah sesungguhnya artinya itu belajar. Kan sudah mengalami perubahan makna ya. Kalau yang sekarang kan yang sini yang dipakai. Jadi makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin dari diri dari tulis Sokrates dan Plato itu. Sehingga sekarang di Indonesia itu makna disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi yang dimaksud dengan disiplin ataukah tidak disiplin. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Ini yang salah dilakukan. Jadi yang dimaksud dari disiplin itu berarti nggak mau kalau gurunya, nggak mau kalau seseorang yang membuat dia tidak nyaman. Nah, kalau kata kejadwalan nanti di akhir itu ada yang dimaksud disiplin itu hampir sama dengan kata-kata merdeka sebenarnya. Karena di akhir. Nah, ini tentang kata disiplin sadar dan juga teori kontrol. Nah, sekarang kita masuk ke yang teori motivasi manusia ya. Ini masih berkaitan dengan yang tadi ya, apa dibuka untuk tangan tadi itu. Karena ada motivasi eksternal, ada motivasi eksternal internal dan juga tujuan dari disiplin positif. Kalau yang pertama, teori manusia yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kata-katanya, pertanyaannya, apa yang akan terjadi kalau bila saya tidak melakukannya? Itu kan dia melakukan sesuatu karena apa? Ya, ada motivasi eksternal yang ingin dia hindari kan begitu ya. Apa yang akan terjadi kalau bila saya tidak melakukannya? Itu motivasi di eksternal. Motivasinya muncul dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Biasanya bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Nah, ini yang pertanyaan romantik yang nomor 3 tadi, penghargaan itu. Itu juga masih masuk motivasi eksternal. Jadi entah itu hukuman, entah itu penghargaan, itu ternyata masih kalau dalam perilaku manusia motivasi itu masih di motivasi eksternal. Nah,
Nah, untuk yang mendapatkan motivasi internal itu adalah untuk menghargai diri. Ini yang agak dalam ya. Itu support dari jenengan dan kita semua untuk membangkitkan motivasi internal dari anak-anak. Saya akan jadi orang yang seperti apa bila saya melakukan hal tersebut. Ya untuk membangkitkan motivasi internal tadi. Nah, ini kata Pak Kiai Manggala itu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, maksudnya tidak hanya terbebas dari perintah penjajah atau siapa ya, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu kayak kata diajar kembali ke motivasi internal tadi itu harusnya seperti ini. Jadi merdeka itu bukan berarti kita terbebas dari terlepas dari perintah, tapi kita juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Berdasarkan apa? Ya, kebutuhan yang kita sadari itu menjadi kebutuhan kita pribadi. Nah, membaca dulu ya, memang butuh pemahaman dari kita sebagai seorang pendidik bahwa motivasi internal itu penting. Motivasi internal itu penting. Nah, salah satu caranya adalah menumbuhkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bisa mulai dari sekolah, nilai-nilai kebaikan yang ada di sekolah kemudian diturunkan sampai ke level kelas, sampai ke level pelajaran-pelajaran yang dengan ajarkan. Itu keyakinan kelas. Dalam rangka apa? Menumbuhkan motivasi internal. Kan kita gini, khawatir anak-anak belajar di sekolah kita, mereka nggak tahu akan dibentuk seperti apa. Itu khawatirnya mereka belum paham bahwa mereka akan bisa menjadi generasi-generasi yang ahli Al-Quran atau menjadi generasi yang calon-calon pemimpin masa depan. Sehingga ketika mereka belum ngeh dengan tujuan atau keyakinan kelas yang dibangun di sekolah itu, ya motivasi internal mereka belum bisa tumbuh secara maksimal. Mau dorong seperti apapun, kalau mereka belum tumbuh motivasi internalnya ya pasti akan berat. Nah, menurutkan itu yang memang butuh proses dan juga strategi-strategi yang diikut dari seluruh sadar-sadar. Kalau hanya kepala sekolah itu agak berat. Ya berat lah ya, dibantu wakil ya kalau namanya dibantu oleh seluruh sadar dan sadar. Nah, ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kita kan bisa buat peraturan kan pinter lah ya kalau buat peraturannya banyak. Kita peraturan kelas, peraturan sekolah kan banyak, di Sada Nabi ada, di Sada Umi ada, di Sada Karim ada. Peraturan-peraturan yang itu juga kita adalah untuk mendisiplinkan. Nah, ini dibuka paradigma baru. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus ada yang namanya keyakinan kelas tadi itu? Contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya, enggak helm biasanya kalau getoknya. Gak ada polisi deh ya. Jumatan online deh, kalau Jumatan Pak pakai kopiah. Kan peraturannya jelas kan? Harus menggunakan helm biar menjadi pertanyaan. Atau mengapa kita memiliki peraturan 3M? Masker, tangan, jaga jarak. Atau juga mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini kan peraturan-peraturan untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai ya. Jadi scaffoldingnya itu di peraturan tadi. Kalau kita ambil dari sisi keyakinan kelasnya, mengapa harus pakai helm? Kalau dari sisi keyakinan nilai kebaikannya, kenapa harus pakai helm? Aman. Untuk siapa amannya? Diri sendiri, orang lain juga. Orang lain. Tapi ini itu biarlah dulu kalau ada. Nah, bila kita bisa minimal mengamankan orang lain. Cuman kan ya, ketika keyakinan kelas yang tidak dipahami, ya masih hanya sebatas peraturan. Nah, kalau di sekolah itu tentunya seperti ini. Peraturan kelas itu hanya sebagian kecil bagian dari kita membudayakan budaya positif tadi. Nah, keyakinan kelas itu ada di atasnya. Jadi setiap peraturan yang disusun di sekolah, di kelas itu sebisa mungkin itu ada landasan keyakinan nilai-nilai kebaikan yang ingin dituju.
kelas ataupun keyakinan sekolah. Menjadi misi besarnya ini di budaya positif. Itu besar dari sebuah sekolah. Makanya kenapa kemarin waktu di pelajaran wali kelas itu kita minta untuk menyusun semacam kesepakatan kelas. Yang harapan kita itu menumbuhkan keyakinan kebaikan dari anak-anak studi kita itu untuk ya membangun sampai nanti pelaku budaya positif yang ada di sekolah. Tanpa dimulai dari keyakinan di kelas, ya kan jangan dibayangkan hanya miliknya wali kelas gitu ya. Tapi selama kita memberikan pembelajaran, itu kesempatan kita untuk menanamkan keyakinan kelas. Jadi nggak hanya tugas dan tanggung jawab wali kelas maksud saya, tapi yang kita misalkan karena wali kelas pun kan kalau di SMP ini kan paling masuknya hanya pas pagi, gitu kan. Terus makan snack, kemudian makan siang, tidak ada lagi ya. Nah ini pelajaran sebagian besarnya itu justru ada di pundak Ustadz dan Ustadz guru master dan juga guru Al-Quran. Nah sehingga dia akan belajar harus dipahami bersama. Jadi kesepakatan kelas A sama kesepakatan kelas B berbeda. Itu perlu dipahami secara bersama-sama. Nah ini contohnya. Misalkan keyakinan kelas yang dibangun dengan jawab contoh peraturannya selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Itu kan peraturan tertulisnya kan ya. Tapi nilai kebaikan yang dibangun adalah ya tanggung jawab. Setelah baca, setelah pakai, setelah minum itu dikembalikan ke tempatnya. Dan itu perlu kita sampaikan ke anak-anak juga. Biar tidak hampa peraturan-peraturan kelas kita itu atau peraturan kelas dia tidak kering. Karena anak-anak nggak paham maksud darinya ini. Kalau SMP kayaknya sudah bisa sedikit dibangun dengan pemahaman kebaikan. Kalau di SD, TK, rondo angkanya mana? Tapi kalau SMP kayaknya sudah bisa masuk. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya biar aja bisa menghormati orang lain. Ini kan sering kita temui kan ya. Boleh ganggu, gak boleh. Cuman hikmahnya apa itu yang kadang-kadang perlu kita sentuhkan terus kan. Saya kan sering ngobrol sama salah satu anak ya Pak. Itu nggak perlu aja. Kenapa kok sering mengganggu temannya? Enak nggak? Ganggu teman tuh enak bagi dia ya. Enak. Jadi kenapa enak? Nanti ada. Jadi anak-anak itu pasti ada 4 atau 5 kebutuhan dasar yang sesungguhnya dia ingin wujudkan. Ingin dia temui. Yang tidak dia dapat temui di rumah, nah dia yang memenuhinya di sekolah. Nah itu kita harus jeli maksudnya, nggak hanya sekedar semoga kawan yang belum mencoba itu. Dia akan semakin mencari pintu-pintu yang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Nah ini lebih komitmen, mengamati orang lain dan komitmen. Dan dilarang melakukan kekerasan. Itu nilai keyakinan kelasnya, keselamatan, mengamati orang lain. Dan semua beberapa peraturan itu kita tampilkan keyakinan kelas. Nah, sekarang kita coba. Ada tadi ya saya sate sudah sempat disinggung sama sate. Ada 2 jenis, ada hukuman, ada konsekuensi. Kan jangan sering pakai kan? Sama atau tidak? Sama atau tidak? Beda. Kalau beda itu benar. Kalau hukuman apa? Kalau konsekuensi apa? Konsekuensi itu apa namanya ini makan. Kalau hukuman? Oke, satu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Jadi karena terlambat sekolah, saya itu disuruh oleh gurunya mencatat 100 kali dalam bukunya. Itu kalimat saya jangan terlalu jadi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada yang lain? Mulai. Oke, satu simpan dulu. 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Saya tanya
Gimana konsekuensi? Ya nggak ada, tak tutup kok ini. Oke, lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman KB. 4. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Gimana konsekuensi? Nanti kita berikan ya. Membersihkan tumpahan air di meja. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh, ini salah. Maksudnya tidak. Sepatunya bukan dipakai tapi nggak pakai sepatu. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman konsekuensi. Jadi karena nggak sepatu hitam, maka dia nggak pakai sepatu selama seharian. Hukuman konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bacakan apa kan? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kita cek. Pelajarannya mah lari. Kita lihat jawabannya. Apakah masuk dalam sesuai dengan pendapat jenengan tadi? Oke, kita buka. Itu adalah. Jadi yang konsekuensi hanya 3. Benar, benar. Oh, betul ya. Ada konsekuensi. Jadi yang lari karena sesuai dengan jenis pelajarannya itu masuk konsekuensi. Yang ini hukuman. Yang ini konsekuensi, yang ini konsekuensi. Nah, ini bedanya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tadi disebut di sini dengan konsekuensi. 1, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu hukuman. Jadi sesuatu yang intinya harus ada unsur menderitanya, ada unsur menderitanya dari besar tadi. Jadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, nggak perlu ada penekanan menyakitkannya. Itu yang konsekuensi. Kalau yang tadinya membuat anak sakit, bisa fisik, bisa hati, untuk jangka waktu yang lama. Ini kata ya dari sini. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, tidak nyaman karena tadi ya mutar, ya itu tadi konsekuensinya. Anak membenci kedisiplinan, katanya itu ya, tergantung saya. Jadi kata bukunya ini, jadi anak semakin membenci kedisiplinan. Kalau yang konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau yang cuma sifatnya paksaan, kalau yang konsekuensi stimulus dan respon. Jadi stimulus dan respon ada sebab pada kita. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Itu hukuman. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya konsep diri yang buruk kalau hukuman, dan kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Selanjutnya hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum tadi. Kalau yang konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, kalau yang hukuman marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu atau time out. Nah ini jenis perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ditimbang, kita tidak sedang memilih gitu ya, antara hukuman atau konsekuensi. Tapi menurut dari bukunya ini itu nilai-nilai pembedanya di beberapa nah, kembali ke masing-masing. Kira-kira kita karena kalau dari yang kita ikut belajar lain, tidak selamanya konsekuensi itu benar juga, dan tidak semuanya hukuman itu selalu salah. Tidak kita memainkan porsi yang tepat tadi.
setiap anak-anak yang berbuat sesuatu tadi itu entah baik atau terutama yang berbuat kurang baik gitu ya, sesungguhnya itu ada teori-teori dasar hukum manusia yang sedang dia ingin dapatkan. Kalau nggak percaya mungkin juga bisa cek lah anak-anak yang menurut jenengan di kelas itu istimewa. Maksudnya istimewa itu nggak hanya yang pintar aja ya, yang ya. Ada yang suka membuat masalah tentang itu biasanya akan mencoba memenuhi 5 dasar kebutuhan manusia ini. Satu, bertahan hidup jelas ya. Manusia pasti ada kebutuhan dasar ingin bertahan hidup. Nah ini yang paling dasar. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan ingin mendapatkan kasih sayang atau bahasa Indonesia kan kurang ingin atau kurang kasih sayang bahasanya. Akhirnya dilampiaskannya di sekolah dengan caranya dia. Makanya bahasa wanita ya nakalnya atau bahasa nakalnya anak-anak itu sebenarnya dia ingin mencapai salah satu dari atau salah dua atau salah tiga atau salah semuanya dari kebutuhan dasar manusia tadi. Ini yang cuma satu. Berarti jelas ingin kasih sayang, ingin penguasaan itu ingin diakui, apa ya? Keberadaan dia, eksistensinya dia itu ingin diakui. Kemudian kebebasan. Yang dua itu biasanya karena dia di rumahnya terlalu banyak keterikatan dengan keluarganya, dikekang oleh keluarganya sehingga nilai-nilai keinginan bebasnya itu terlampiaskan di sekolah atau tentang kesenangan, hanya tentang kesenangan saja yang ingin dia wujudkan. Jadi dari mana? Satu apa saudara? Kita hidup, yang rasa kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Karena kita pakai jadi kasus contoh. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak boleh ada suara. Padahal aku kan suka dan senang bernyanyi. Nah, kira-kira kebutuhan apa? Senang itu apa? Bernyanyi. Dan coba lagi ya. Jadi ibu guru itu bilang, aku tidak boleh. Ada nggak yang kayak gini siswa kita itu? Beromong ada. Luput suaranya kakinya, luput kakinya tangannya. Gurunya geli kan ya, kita ya ganggu kan, menurut kita ganggu, tapi menurut cara itu ya asik begitu ya, kesenangannya di situ. Tidak ada suara, padahal aku kan suka dan senang menyanyi. Parahnya tidak ada fasilitas atau kegiatan yang memfasilitasi kelebihan menyanyinya dia. Di kegiatan kelasnya dia nggak dapat, di rumahnya dia nggak dapat, di ekstra juga nggak ada misalkan ya, sehingga pelampiasannya di mana? Ya di pelajaran. Itu. Jadi pasti ada alasan kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh anak-anak. Itu satu. Yang kedua, ibu guru tidak punya paku hari ini. Ini bapak ini. Ibu guru tidak punya paku hari, padahal aku pakai jam putra berbaru loh. Menurut kita sereceh. Menurut kita loh ya. Tapi bagi anak-anak yang tipenya itu kebutuhan dasarnya apa kira-kira? Kasih sayang, rasa diterima itu penting bagi dia. Sehingga dia agar dia diketahui orang baru nyapa yang dilakukan kira-kira. Kalau yang positif dimarahin, sudah jadi baru loh ini yang positif. Sehingga ya gaya sukses kayak beda apa? Ya campur lah rasanya. Biar kita itu kan bagus. Ini contoh jadi. Nanti bisa apa? Bisa jilbab, bisa tas, bisa sepatu mungkin atau hal-hal lain yang itu karena dia ingin dapatkan kasih sayang. Tidak bisa kabur itu menjadi sebuah masalah besar. Berarti bagi kita kan kok sereceh itu. Padahal ya ada anak-anak yang dalam tanda kutip kurang kasih sayang itu ini menjadi sebuah masalah berarti bagi dia. Nah, sekarang perhatian adalah ada yang baru-baru cek. Ini yang tipe kasih sayang. Ketiga,
yang dilakukan oleh ustadz atau saya yang mengajar di materinya ke sekitar itu yang ketiga. Yang keempat, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, dia mantau nih ceritanya karena gambarnya sudah nggak rapi, ditunjukinnya ke teman-teman kelas. Rasa diterima. Jadi kebutuhan dasarnya yang ini rasa diterima. Oleh siapa? Oleh Ustaz ya. Bisa tadi. Nah, kebutuhan dasarnya harus ada yang perlu kita selami ketika kita bertemu dengan anak-anak ketika entah di kelas atau ada masalah, ada kasus itu, guru itu cepat untuk menganalisa kira-kira kebutuhan dasar apa yang coba dia ingin penuhi. Walaupun harusnya yang lebih cepat tahu wali kelas karena yang sering generasi kan di kelas, tapi guru-guru lain itu mencoba untuk tidak langsung menjudge sang anak dia berbuat salah tadi itu. Tapi kita coba untuk selami ada kebutuhan dasar apa yang sebenarnya dia ingin penuhi, tapi dengan cara yang menurut kita kurang sesuai. Itu teori dasar kebutuhan manusia. Nah, sudah. Sekarang posisi kontrol. Setelah kita tahu kebutuhan dasar dari anak-anak kita tadi itu, ketika dia bermasalah, sekarang kita diuji sebagai seorang guru itu bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan dari anak didik kita. Ini kecil saja, tulisannya agak kecil buat saya. Jadi ada 5 posisi kontrol yang kemarin kita bahas detail di agreement kelas ya. Ada tipe penghukum, ada tipe membuat orang merasa bersalah. Ini memang ada, saya itu merasakan, nggak hanya di sekolahnya, dengan sesama ustadz dan ustadzah itu kita bisa merasakan kalau ustadzah ini itu yang ini BKM, kalau ustadz ini itu yang ini BKM itu nggak hanya dengan ngomong dengan anak-anak, tapi interaksi dengan sesama guru itu bisa terbaca juga. Ada tipenya penghukum. Kalau penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Kalau bicaranya begini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu tipe penghukum. Ada ancaman, ada silakan begitu. Hasil siswanya memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dulu di luar dunia berkualitas. Karena apa ya tadi perannya yang sudah mengumpul dari sehingga murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Gitu. Artinya nanti akan marah-marah. Nah itu risetnya begitu. Dapat pada murid mengulangi kesalahan. Itu tipe kalau posisi kontrol guru sebagai seorang pemimpin. Apa yang kedua, posisinya membuat orang merasa bersalah atau membuat murid merasa bersalah. Apa yang dilakukan? Berceramah. Kita uji kemudian. Berceramah dan mengatakan seharusnya dari T atau ibu kecewa, Ustaz kecewa sama kapan sedang ibu. Saya kecewa sama kamu. Itu membuat orang lain merasa bersalah. Karena perkataan yang guru, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, itu stres, itu perkataan yang dilakukan oleh hasilnya menyembunyikan kesalahan, menyangkal atau berbohong. Kemudian murid berkata maafkan saya. Dampaknya murid semakin rendah diri. Ketika dosa dianggap diminta merasa bersalah. Ini yang identitas gagal, kontrol dari luar. Nah, sekarang kita identitas berhasil atau identitas sukses. Kontrol dari luar masih ada, katanya dari luar. Kontrol sebagai teman. Kalau sebagai teman, perbuatan guru itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi gurunya itu ketika tahu muridnya berbuat salah, dia mencoba mengambil beberapa opsi alasan untuk muridnya tadi dengan berkata, ayolah lakukan demi ibu, ini kan teman. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Jadi di
Akhirnya apa hasilnya? Ketergantungan satu kepada sang. Kemudian murid meletakkan diri sebagai orang yang sangat penting di dunia kualitasnya dia. Murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata ya memang teman saya. Dan memang begitu. Dampaknya adalah lemah. Murid tidak mandiri dan tergantung pada guru. Itu sebagai lemah. Yang keempat sebagai pemantau atau pengawas atau supervisor atau ya itulah intinya yang mengawasi. Guru berbuat menghitung dan mengukur. Guru berkata apa peraturannya, jadi diingatkan tentang peraturan-peraturan yang ada di sekolah atau di kelas. Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Ini anak gurunya tega dia balik mana ini? Karena ini yang memantau, ini sebagai pemantau. Jadi kalau disiplin ketika dipantau tadi, diawasi. Kalau enggak ya kembali lagi. Kemudian murid berkata berapa banyak bintang yang harus diperoleh. Ini muridnya. Berapa bintang yang harus diperoleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi ingin mendapatkan pengakuan dari sang guru tadi. Penghargaan maksudnya ya. Dapat pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi kalau ada sanksi dia mencoba menghindari, kalau ada hadiah dia mencoba mendekati. Itu sebagai seorang memantau atau sebuah pengawas gitu ya. Nah, yang terakhir sebagai posisi manajer. Ini yang paling tinggi dari posisi kontrol. Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi dipancing. Setelah itu dipancing. Guru berkata, apa yang saya yakini ya? Kembali ke nilai kebaikan tadi ya. Apa yang bisa kau lakukan, kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, ini pertanyaan. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya akan mengeluarkan pribadi bertadi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, ini yang motivasi intrinsiknya yang dibangun. Dampaknya, murid akan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki. Ini teori 5 posisi kontrol saja. Nah, ini ada contoh beberapa pertanyaan ya. Sorry, pernyataan. Kalau saya kecewa sekali dengan kamu, yang tipenya adalah kita belajar bersama. Kalau dari sini bisa mengidentifikasi sudah kira-kira kalau selama ini nih saya menjadikan itu masuk di yang tipe apa gitu ya. Dari sini lah ya, dari sini. Apakah kita masuk tipe yang menghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Paling bagus kan? Kalau saya sih secara pribadi itu kayaknya sih yang membuat merasa bersalah. Jadi kalau ngasih dengan murid ya. Kalau menghukum pernah tapi ya jangan. Nah, yang paling sering kalau saya pribadi itu kayaknya kalau dengan murid ya kayaknya masih di titik sini. Kalau dengan nanti bisa ukur sendiri. Saya masuk yang mana ya? Apakah teman? Kalau teman kan bestie banget sama muridnya kan ya. Terus pokoknya CS lah sama muridnya tadi. Nah, kalau dari 5 posisi ini memang yang paling baik dari tingkatannya adalah posisi yang manajer. Jadi manajer itu menggugah motivasi internal dari peserta didik untuk bisa lebih baik. Agar apa? Tidak mengulangi kesalahan, tidak merasa rendah diri, tidak lemah atau tergantung pada gurunya, tidak juga mengharapkan hanya tidak dihukum atau hanya ingin mendapatkan ya. Nah, yang ingin kita bangunkan nanti di sini. Anak-anak itu bisa mengevaluasi secara mandiri dan bagaimana cara
enak untuk sampai ke level ini saja, ya biasanya kita akan bertahap mulai dari yang sana. Ada proses tahapan di situ. Karena kalau langsung ke sini ya agak berat kayak. Karena kita juga butuh banyak pembelajaran untuk sampai ke level yang cuman minimal kita tahu bahwa posisi kontrol yang paling baik itu adalah sebagai seorang manajer. Jadi membangun motivasi. Bukan berarti kemudian yang menghukum itu selalu salah, bukan. Cuma kita lihat dampaknya dan realnya, benar nggak seperti itu? Kalau kita sering menghukum itu, faktanya akan ada kesalahan-kesalahan lain diulangi ataukah tidak? Atau ketika kita membuat orang yang merasa bersalah itu membuat dia merasa rendah diri ataukah tidak? Nah, ini yang perlu kita identifikasi diri kita masing. Dan sampai nanti kita bergeraknya sampai ke sini, mulai dari pemantau guru yang di level sana ya, itu bisa berubah ke nilai-nilai yang manajer. Kalau tipe pemantau, pengawas itu kan, kalau kamu tidak di titik, saya akan jadi titik. Nah, diberi hukuman atau membuat tidak nyaman. Tapi kalau tipe manajer, apa yang kamu yakini? Apa tujuannya? Bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Jadi dibangun dari sisi ada nggak yang bisa kayak gini saudara kita? Apa sih gurunya saya bisa sih kalau diajak gitu tuh sih anak yang secara karakternya, secara usia, secara karakter itu memang perlu dibangun. Kalau yang selama ini kita sering membuat anak-anak kita merasa bersalah, kalau ternyata yang dampaknya tadi itu anak semakin rendah diri dan ya tidak bisa menemukan solusi ketika benar-benar nanti mereka menemui permasalahan dalam kehidupan mereka. Makanya ya harus mulai dari kita dulu yang mencoba untuk berkomunikasinya itu sebagai seorang manajer dalam kelas. Nggak perlu takut lama, nggak apa-apa. Takut lama memahami pelajaran nggak apa-apa. Tapi kita yakin bahwa karakter-karakter yang kita bangun itu nanti akan berdampak kepada tadi. Walaupun kita ya secara manusia pasti akan sering atau pernah juga melakukan kelima posisi kontrol ini. Kadang kita juga sebagai penghukum, kadang kita sebagai nggak bisa langsung semuanya manajer ya stop berarti. Ada saatnya kita juga sebagai teman, ada saatnya kita juga sebagai pembuat orang merasa bersalah. Cuman yang dikhawatirkan kan semua ada di posisi itu di waktu yang lama, itu yang dikhawatirkan dampaknya sampai ke yang tidak baik tadi itu. Nah, sudah sampai sini dulu mungkin ada yang pertanyaan. Sudah semua. Semua jam berapa ya? 11. 11 maksimal ya. Biar masa waktu ini. Sudah. Jadi intinya kita mencoba berusaha ya menjadi seorang manajer di kelas kita masing-masing, di pembelajaran jenengan masing-masing, dan kita mengetahui kebutuhan dasar dari anak-anak didik kita, mengurangi, meminimalisir kita untuk menjudge anak-anak kita itu nakal atau hal-hal negatif lainnya. Agar kita semakin nah ini yang kemarin saya praktekkan ke Afkar sama Alim beberapa lalu. Jadi saya coba terapkan ke dua anak ini untuk saya praktekkan bagaimana sih kita mempraktekkan segitiga restitusi yang juga di pertemuan di kelas mana seperti kasih dulu sedikit. Ini kunci saudara. Kalau menurut saya lagi, saya tuh menangani anak bermasalah sejak ngajar sebelum dulu itu kan bervariasi caranya ya. Maksudnya jenengan juga pasti punya referensi masing-masing untuk menyelesaikan anak-anak yang berkasus. Dan menurut saya yang paling efektif itu segitiga restitusi ini. Baik di masalah rutin ataupun masalah yang sifatnya itu lumayan membingungkan. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi diselesaikan dia dikembalikan lagi ke kelompoknya.
Fasilitasi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin jadi nanti dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, sederhananya seperti ini. Ini tahapannya dimulai dari bawah. Menstabilkan identitas. Jadi ketika kita bertemu anak-anak yang mendapatkan kasus itu, kita coba dulu itu jeda tidak kasusnya begitu terjadi jedas, maka yang perlu guru lakukan adalah stabilkan dulu identitas mereka. Identitas apa ya bahasa? Cuma dia kan ada di bahasa Inggris sebenarnya, jadi nggak klek nyambung dengan. Intinya kita menstabilkan emosinya dia, sehingga sama frekuensinya dengan kita, agar kita masuknya gampang. Intinya begitu. Jadi ketika ada anak melakukan kesalahan di waktu itu, jangan sampai kita langsung masuk ke menghubungi atau menyalahkan atau yang membuat dia menjadi langsung membuat border untuk mendapatkan solusi. Nah, yang dilakukan pertama oleh guru adalah menstabilkan identitas. Dengan ucapan apa? Contohnya ini, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, contohnya. Atau setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu pasti akan turun dia suhunya. Anak itu pasti akan langsung lebih cooling down lah. Karena apa? Kita mencoba untuk masuk, dulu ini mencoba untuk masuk memahami perasaan kondisi si anak tadi itu. Itu yang pertama. Jadi kalau sudah stabil, frekuensi sama, baru kita validasi kebutuhan, validasi kesalahan. Nah, kalau validasi kebutuhan itu, kita akan menganalisa dari 5 kebutuhan dasar tadi itu, mulai dari bertahan hidup, kasih sayang, kemudian penguasaan, kebebasan, dan yang satu tadi itu kita validasi yang mana sih dia sedang ini dia penuhi. Nah, sambil kita memvalidasi bahwa apa yang dilakukan tadi itu ada sebuah kesalahan. Nah, itu baru kita akan bisa masuk ketika kita diterima kan sama anak tadi. Kalau belum diterima, kita pasti akan tertutup pintu itu. Contoh pertanyaannya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal yang salah tadi itu. Kemudian, adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi sudah mulai diarahkan. Nah, setelah kita tahu kebutuhan apa yang dia ingin penuhi, kemudian dia sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya itu tidak baik, lalu kita mencoba untuk menanyakan keyakinan. Jadi nilai-nilai apa yang kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini menjadi segitiga yang ketika kita lakukan, itu akan lebih nyaman. Kita berkomunikasi dengan. Nah, ini nggak langsung duduk, anak disuruh duduk di depannya, langsung kita uji. Jadi akan ada tahapan yang kita bangun. Yang pertama kita menstabilkan dia, kemudian memvalidasi kesalahan dia. Ini kan ini kita pastikan bahwa apa yang dia lakukan kan ada alasannya kan. Nah, sampai kita tahu bahwa ini alasannya ini harusnya nggak begini, sehingga dia bisa memahami bahwa kesalahan yang ini dia yang telah dia lakukan itu adalah suatu hal yang sebenarnya di sini. Tahapan satu ya, menstabilkan identitas tadi itu. Ini contoh kata-katanya sudah. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Dalam konteks menstabilkan ya, bukan kemudian nggak apa-apa saat itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan salah seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi di cooling down. Di cooling down tadi. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, kan? Tapi Bapak Ibu mencari solusi dari masalah. Jadi distabilkan identitasnya. Nah, dan itu kita validasi tindakan yang salah. Menurut Jerry Control, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Kayak yang tadi ya, seorang guru yang memahami Jerry Control pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenal tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus meremeh, tapi bila sikap itu melakukan kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Nah, kalimat
bekerja, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu perkataannya. Kamu boleh mempertahankan sikap, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi mulai ditanamkan validasi kebutuhan dengan tindakan yang salah. Biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak mandiri. Ya, dengan rasakan sendiri ya. Jadi biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Tapi menurut teori kontrol itu kurang mandiri. Mungkin tindakan guru dalam memvalidasi sikap yang tidak baik itu ya bertentangan dengan aturan yang ada. Jadi tidak divalidasi kebutuhannya apa dulu, lalu kemudian diberikan opsi tindakan-tindakan yang lainnya. Namun sebetulnya tujuan untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan guru tadi. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ini yang tahapan ketiga. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah dicapai, langkah 1 ya. Dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah 2. Jadi anak-anak itu artinya akan menemukan motivasi internal ketika dia sudah berhasil distabilkan identitasnya, kemudian divalidasi kebutuhannya. Itu dia akan mulai muncul motivasi internal. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Nah, baru kita masuk dengan solusi-solusi dari guru. Setelah kita paham dia sudah stabil, dia sudah paham kesalahan-kesalahannya seperti apa. Nah, pertanyaan kedua ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga atau sekolah atau institusi manapun. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga atau guru atau seseorang di sebuah institusi gitu. Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Itu dibangun. Nah, kamu mau jadi orang seperti apa? Ini yang sudah nyampe di tahapan keyakinan. Nah, begitu dia menjawab sesuatu, lalu kita masuk. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa yang nantinya yang ingin mereka dapatkan. Ini jangka panjangnya. Apakah kamu ingin menjadi orang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dikerjakan? Kebanyakan anak akan mengatakan iya. Kebanyakan ya, saya nonton dulu. Mana dia? Tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Guru itu fungsinya di situ, masuk. Guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Nah, 3 langkah ini saudara, yang kayaknya sih, sebenarnya sudah sering mempraktekkan secara tidak tahu teorinya, walaupun tidak teori, tapi ada beberapa dari panjangan yang mungkin ketika menyelesaikan masalah itu sudah praktekkan ini. Saya begitu kemarin dapat teori ini juga, ya, kayaknya saya pernah kok, walaupun nggak langsung lengkap ini enggak, tapi ada yang misalnya kalau emosi ya langsung paling ya langsung kalau pas sedang emosinya. Jadi begitu saya tahap teori ini dan sempat saya praktekkan di beberapa kelas kemarin, ternyata lebih enjoy dengan anak-anak. Apa kemudian kita kan jadinya kalau ngajar dan kita langsung ada entah di awal atau di tengah pelajaran sebentar ada yang membuat marah, itu kan sisa waktunya sudah gak enak kan ya? Iya, sisa waktu pembelajaran kan sudah merasa nggak nyaman namanya. Ketika kita sudah marah, makanya baru masuk marah gitu ya. Nanti kan isi waktu pelajaran itu aja sudah gak nyaman. Gak nyaman bagi kita dan gak nyaman bagi anak-anak. Nanti yang ingin coba kita se-ekstrim apapun barangkali kesalahan anak-anak kita untuk coba masuknya itu pelan. Dan ini terakhir, rangkuman itu di sini. Jadi seluruh item tadi itu nanti dipermudah dengan diagram ini sudah. Untuk sampai di
positif itu kita perlu memahami tadi, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Itu satu pemahaman yang harus kita walaupun teori stimulus respon tadi itu mempengaruhi paksaan, rayuan, itu bisa menjadi daya dukung untuk kita bisa mengontrol diri kita. Itu yang pertama. Itu dari yang genggam tangan tadi ya. Ini yang semua perilaku memiliki tujuan. Nah ini kita bayangkan adalah anak didik kita. Semua yang dilakukan oleh peserta didik kita itu pasti ada alasannya, ada tujuannya. Baik itu tentang kebutuhan dasar mereka ya. Jadi di sini jadi tentang kebutuhan dasar mereka. Karena realitas kebutuhan kita berbeda dengan sehingga kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, gimana kebutuhan dasar manusia itu penguasaan, saya dapat diterima, sarana dan kebebasan. Nah, sehingga kita bisa memilih itu model berpikir melalui posisi kontrol. Apakah seperti itu membuat merasa bersalah sebagai teman, sebagai pengontrol, sebagai manajer, melalui langkah-langkah segitiga restitusi. Jadi endingnya itu kita bisa menyelesaikan permasalahan baik anak didik kita atau permasalahan dia dengan temannya dengan langkah segitiga restitusi. Nah, langkah segitiga restitusi ini itu adalah salah satu cara untuk menjadi posisi kontrol manajer. Bukan sebagai penghukum, bukan sebagai merasa bersalah, bukan sebagai teman, tapi lebih kepada berlatih menjadi seorang guru yang posisi kontrolnya manajer. Nah, kalau kita bisa, ya semoga dampak ke anak didik kita kalau sebagai manajer itu semakin banyak motivasi internal yang akan kita bangun dari anak didik kita tadi itu. Karena kalau sudah motivasi internal itu dibangun sadar, kayaknya akan gampang kita untuk mengarahkan anak-anak menjadi apa yang kita inginkan. Itu contoh-contoh insya Allah, dan semua ini kuncinya adalah di semua ustadz dan ustadzah. Kuncinya ada di semua ustadz dan ustadzah. Jika kita bisa memberikan teladan yang baik kepada anak-anak, memberikan sikap yang positif kepada anak-anak, contoh disiplin yang positif kepada anak-anak, akan sangat membantu kita untuk memasukkan nilai-nilai kebaikan, keyakinan-keyakinan kelas kepada anak-anak kita untuk menjadi lebih itu insya Allah yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan barangkali? Ada? Boleh, silakan. Tapi kalau ini karena kita yang diajar itu sudah usia SMP,
lemah, tidak mandiri, tergantung. Seharusnya, kalau berbeda, maksudnya harusnya di posisi mana? Nah iya, kan ini saya tanya balik. Kalau menurut jenengan yang harusnya kita di pasal seperti tadi, posisinya di apa? Yang terbaik tadi kan manajer Ya. Ya. Berarti? Harus seperti itu. Jadi sama, tidak jawabnya akan sama. Kalau dengan begitu, toh tahapan yang dengan lakukan di awal tadi, teman tadi itu masuk dalam bagian segitiga restitusi. Tidak langsung kemudian ada keputusan yang sifatnya menyalahkan, menghentikan dan sebagainya. Tapi kita mulai dengan menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan. Memfasilitasi kesalahan tentunya kita membuat dia sadar bahwa apa yang dilakukan itu salah atau tidak baik. Nah, setelah kita bisa menstabilkan identitasnya, membuat dia sadar tentang apa yang dilakukan tidak baik, kita mulai bangun keyakinan nilai kebaikan tadi itu. Nah, di situ baru kita akan bisa masuk untuk solusi-solusi yang bisa kita tawarkan. Karena kalau kita langsung penghukum juga, dampaknya kan tadi itu ya, harus dari penghukum akan main di belakang. Tapi kalau kita maksudnya di manajer dan menggunakan segitiga restitusi, karena langkah-langkah yang digunakan manajer itu ya salah satu bentuknya segitiga restitusi itu juga. Sampai kita muncul bisa menaikkan nilai fisik dari anak. Saya kemarin itu langsung ajar kelas 8, lebih. Itu ada anak yang ada anak lagi yang dengan tuh diwari di depan rumahnya, anak-anak kalau dulu yang biasanya malam. Ada yang mencoba bukan menggoda sih, yang menggoda sama teman sendiri. Ada satu contohkan dari anak-anak tadi itu yang merasa risih dengan teman-temannya tadi itu, dengan perilaku teman-teman yang mengatakan ini Pak Jono, kita sebagai muslim harus menjaga izah, kita sebagai muslim harus menjaga izah. Saya lihat aja, nanti kemudian pelajaran apa enggak, saya kayak maksudnya gitu. Saya coba untuk ngajak dia diskusi dengan sesama kelompoknya yang diingatkan tadi itu. Ini belum sama menurut saya berarti motivasi internalnya anak itu sudah jadi, sudah ada. Nah, itu sampai bisa muncul yang seperti itu. Angel ya, angel. Cuman ya harus kita mulai dari tahapan tadi itu. Jadi anak-anak benar-benar merasa bahwa tidak bolehnya berhubungan tadi itu bukan karena dipaksa atau dilarang sama sekolah, tapi memang muncul dari misalnya bahwa itu tidak baik secara agama, tidak baik secara nilai-nilai yang dia yakini. Dan tadi itu. Nah, baru kita masukkan dengan solusi-solusi yang lain. Kalau yang ditanyakan yang mana ya? Yang ini kalau yang sini. Dengan apa? Ya segitiga restitusi. Tahapannya melalui segitiga restitusi. Maksudnya kan kalau dari segitiga restitusi anak-anak masih bingung. Kok? Kenapa? Karena yang dia lihat di luar sana nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, sudah baik. Jadi yang perlu kita tambah dengan nilai-nilai yang kita itu sudah ya. Ada lagi? Cukup ya, saya sudah nggak terlalu lama. Kita udahannya ya. Terima kasih waktunya, saudara-saudara semuanya. Semoga tidak puas. Karena saya setiap mengikut hati nurani dari bersama tadi. Demikian sesi ini, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan benar-benar bermanfaat untuk saya pribadi, menguatkan pemahaman saya dan bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.